Apalagi sih yang dilamunin? Kan semuanya udah beres. Ya, namanya juga hidup, Wan. Wajar kan kalau gue merenung. Oh iya, sangat wajar, men. Malah itu bagus. Tapi lo mesti ingat, men. Perenungan tanpa diakhiri dengan tindakan sama buruknya dengan tindakan yang tak diawali dengan perenungan. Gitu kata orang pinter, men. Itu artinya gue harus berani, Wan. Berani menentukan langkah yang aku hasilin dari proses merenung ini. Ya. Sepahit dan seburuk apapun resikonya. Nih, Wan. Apaan? Ya, gue mau bayar utang-utang gue. Oh, lo nyuruh gua kesini buat bayar utang. Udah lah, lu ambil aja. Gue baru suntikan dana. Lumayan gede sih. Lagian kan lu butuh buat nambahin modal. Buat beli kanvas, beli kuas. Ya enggak? Ya, thanks kalau gitu. Ya kebetulan gua lagi banyak order, jadi gua butuh bahan agak banyak. Makasih nih. Udah lah. Oh ya, ngomong-ngomong, kabar Asti gimana? Baik-baik aja, Wan. Kita sama-sama sedang belajar. Gue belajar jadi kakak yang baik, sedangkan Asti belajar untuk menjadi adik yang baik. Hanya saja, gue masih bingung, Wan. Kayaknya gue gak mampu mengajak dia untuk menjadi anak yang baik bagi seorang ayah. Maksud lo? Gue agak ragu, Wan. As, aku pulang aja ya. Loh, kok masih buru-buru? Aku nggak mau ganggu istirahat kamu. Ya, lagian besok kan aku bisa datang ke kafe kamu lagi. Gak usah, Mas. Terima kasih. Mendingan Mas cari job aja. Aku lagi gak mood. Ya, mudah-mudahan dengan menghabiskan waktuku di kafe kamu, kegelisahanku selama ini akan berangsur-angsur hilang. Dengan begitu, moodku untuk mencari kerja akan timbul kembali. Oke, aku pulang dulu ya. Kenapa aku tidak menolak pengakuan terhadapku ya? Loh, kamu belum tidur, Mel? Gimana mau tidur? Oh kan sekarang lagi jatuh cinta. Kamu ngomong apa sih? Udah deh mbak, gak usah bohong. Aku bisa lihat kok. Mbak sekarang lagi jatuh cinta kan? Sembarangan kamu. Halo? Halo? Ah, Mas Rey. Gimana, Mas? Besok. Oh ya udah, kalau gitu besok aku tunggu ya. Aku baik-baik aja, Mas. Mas Rey tenang aja. Makasih, Mas. Sebenarnya gue ragu, Wan. Ragu? Kenapa harus ragu? Bapak gue, kayaknya dia bukan orang baik-baik. Apa mesti Asti harus tahu? Ya, menurut gua, siapapun dia, lu harus memberitahu Asti, men. Karena bagaimanapun, kalian harus mengakuinya. Tapi, Wan, Rey, lu seharusnya merasa bersyukur. Karena ternyata lu masih punya orang tua. Oke, men. Gua cabut dulu nih. Makasih uangnya. sama-sama, Wan. Ya. Men. Lu kalau lagi butuh, gak usah segan-segan, men. Ya. Hati-hati, Wan ya. Ya, oke. Ya, deh. Ray, saya bukanlah seorang bapak yang baik. Tapi bapak mohon, kasih kesempatan untuk menebus semua kesalahan. Bapak akan senang sekali kalau kalian berdua bisa tinggal bersama di sini. Ray, rumah ini dan semua kekayaan yang bapak punya tidak datang begitu saja.
Ini semua hasil keringat Bapak. Sedikit demi sedikit Bapak kumpulkan. Harapan Bapak sekarang kita bisa menikmati bersama. Mas yakin dia orang tua kita? Terus kapan kita mau ketemu? Ya sekarang juga, As. Sekarang? Apa enggak sebaiknya kita... Asti, aku udah cukup tersiksa untuk mikirin semua hal ini. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan sama Bapak. Ya udah deh, kalau gitu aku pamit Wiwin dulu ya. Tunggu sebentar ya. Halo, ada apa Mel? Kenapa? Ya aku segera ke sana. Mas, Asti, kita tunda dulu ketemu Bapak. Amelia dalam bahaya. Kenapa, Mas? Ya udah, ntar aku ceritain. Mas! Ada apa lagi sih? Nggak tahu, katanya Amelia dalam bahaya. Mas, gak usah telepon polisi. Kamu gimana sih? Udahlah, kita mendingan pulang aja. Lagian ngapain juga sih kamu di tempat sepi seperti itu? Kebetulan aku lagi syuting deket situ. Terus pas aku keluar, aku nggak tahu kenapa mereka ngikutin aku dari belakang. Sebenarnya maunya mereka apa sih? Itu yang aku nggak ngerti. Makanya, aku kan udah pernah bilang ke Mas kalau aku butuh bodyguard. Sorry Mel, aku belum sempat ketemu teman-temanku. Aku nggak butuh temen Mas. Yang aku butuhin Mas untuk jadi bodyguardku. Bahkan mungkin Mas bisa jadi manajerku. Tapi Mel, Kalau masalah kios kan ada Abdul yang bisa ngurusin, Mas. Bagus, kerja kalian berdua bagus. Dengan begitu, dia mau bekerja dengan gue, dan gue bisa selalu dekat sama dia. Tapi kalian harus ingat satu hal, kalau rahasia ini nggak boleh bocor. Tenang aja. Mana mungkin sih kita ngancurin karir lo. Sedangkan kita masih perlu lo tolong juga. Enggak? Iya, kalau kagak ada lo, mana mungkin kita jadi stand-in sinetron laga, iya nggak? Oke, thanks ya. Kalau ada apa-apa calling gue, dan sekarang gue cabut dulu. Oke. Kenapa Mas nggak lapor polisi aja? Amelia nggak mau berurusan sama polisi. Tahu aku juga nggak ngerti kenapa. Ya, yang penting sekarang semuanya udah selamat. Lagian ngeliat 3 orang itu tumbang, aku juga udah kasihan. Tapi kan Mas, orang-orang kayak gitu nggak bisa dibiarin berkeliaran. Nanti kalau Amel digangguin lagi gimana? Udah, kamu gak usah khawatir. Mulai besok, aku akan terus mendampingi Amelia. Maksudnya? Aku udah mengiyakan untuk jadi manajernya. Katanya Mbak Amel dapat tawaran dari produser untuk karirnya dalam bidang tarik suara. Bagaimana Mbak? Cara Mbak memikirkan apa? Semuanya kan sudah saya jelaskan. Ini sinetron dan dunia tarik suara luar biasa. Katanya Mbak ada hubungan affair dengan manajer baru, Mbak. Apa tanggapan Mbak mengenai hal ini, Mbak? Kalau gitu tanya aja sama orangnya. Apa gimana sih? Namanya gimana itu? Ada benar gosipnya? Sekarang mereka semakin dekat. Semoga saja Mas Ray mau menerima Amelia. Bintang, bilangin ke pelangi ya. Besok pelangi harus datang ke danau. Soalnya Asti mau melukis pelangi.
Ray, kira-kira bintangnya denger nggak ya? Bisa-bisa dia diskors dan bahkan dia nggak bakalan lulus. Cut. Oke, Mel. Bagus. Thank you. Ada yang perlu ditambah nggak? Pas, bagus sekali. Itu manajer kamu. Iya, kenapa? Bagaimana kalau kita tawarkan untuk main sinetron? Boleh, kita coba aja yuk. Mas, sini deh. Bapak sutradara ini ngajakin kamu main film, gimana? Iya, Mas. Ini ada sedikit peran yang kosong. Saya lihat cocok sekali karakternya yang atletis ini. Oh iya, dia juga kan mantan petinju. Oh, kalau begitu bagus sekali dong. Cocok peran ini. Dia kan sebagai petinju. Gimana Mas, mau nggak? Maaf, saya nggak bisa. Mendingan Mas cari yang lain aja. Ya, Mas, nggak mau dicoba dulu. Nggak usah lah, Mel. Ntar malah bikin suasana syuting berantakan lagi. Ya, ternyata orangnya nggak mau, Mas. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, gimana? Aku ikut bahagia dengan perubahan sikap Mas Ray. Tapi kenapa aku justru gelisah? Bukankah aku ini hanya seorang adik? Ternyata aku belum mampu menepis cinta yang selama ini bersemi di hatiku. Mas, mau aku ambil minum dulu? Nggak usah deh. Aku cuma pengen istirahat aja bentar. Kita ngobrolnya sini aja ya. Mas, kenapa sih nggak mau terima tawaran itu? Aku nggak bisa, Mel. Tapi kan Mas bisa coba. Siapa tahu aja besok-besok Mas jadi selebritis. Aku nggak pernah punya angan-angan untuk jadi selebritis kayak kamu. Aku pengennya jadi orang biasa-biasa aja. Itu yang aku suka dari Mas. Selalu bersikap apa adanya. Maaf, aku nggak sengaja. Aku Nggak apa-apa kok. Kita berdua lagi ngomongin soal kerjaan. Kalau gitu, aku langsung balik aja ya. Loh, Mas, kok jadi buru-buru gini sih? iya Mas, aku jadi nggak enak. Oh, nggak apa-apa kok. Aku juga mau istirahat. Ya, Mel. Tas. Justru aku nggak suka kalau Mas mengelak. Aku nggak ngelak, Tas. Emang dari dulu aku udah namel, nggak ada hubungan apa-apa kok. Terus yang tadi malam itu apa namanya? Kecelakaan, gitu. Udahlah, kamu kok malah mojokin aku kayak gitu sih? Aku nggak memojokkan Mas. Aku cuma pengen kalian berdua nggak usah salah tingkah di depanku. Aku nggak cemburu. Apanya anak kamu yang beli? Kamu nggak usah ngalin pembicaraan deh. Aku lagi mau ngomong serius. Aku seneng kok kalau Mas mau menerima Amelia. Tapi nggak bisa menerimanya, As. Kenapa? Apa ada yang kurang dari dia? Pasti. Kau pikir aku mudah menerima cinta? Apalagi... Pasti. Dalam hidupku hanya ada satu cinta dan satu perempuan yang aku harapkan. Dan perempuan itu adalah kamu.
pikir Mas lebih tegar. Tapi nyatanya, kita harus mengelupain masa lalu, Mas. Kita harus membuangnya. Mungkin aku harus kembali ke Jogja. Kehadiranku di sini hanya mengingatkan kamu pada masa lalu kita, Mas. Asti, kamu yang berpikiran begitu. Perpisahan gak akan menyelesaikan masalah. Justru aku mau kamu tinggal di sini. Apa? Ya, aku mau kamu tinggal bersamaku. Aku pikirin yang terbaik buat kita, As. Apapun yang terjadi pada masa lalu, kita harus membiasakan diri untuk menempatkan posisi sebagai saudara kandung. Gimana dengan Bapak? Kita akan segera menemuinya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak akan membantu rencana kita. Mas, apa benar ini rumahnya? Tapi aku nggak yakin deh kalau dia orang tua kita. Ya, kita masuk aja dulu. Biar kita yakin kalau sebenarnya kita anak orang kaya. Sebaiknya kamu urus sendiri pengiriman barangnya. Saya mau istirahat dulu. Kalau sudah selesai, kamu bisa langsung ke sini. Oke? Mas Yang. Kayaknya Bapak lagi nggak di rumah deh, Mas. Coba kita beli lagi deh. Kamu, Ray. Ayo masuk. Kamu pasti Asti ya. Sekarang kamu jadi gadis cantik. Kenapa? Kamu gak suka ketemu sama Bapak? Sepertinya kita pernah bertemu. Pernah bertemu? Di mana ya? Oh ya, saya ingat sekarang. Aku nggak mau ketemu dia, Mas. Kamu jangan paksa aku. Dia itu laki-laki biadab. Iya. Tapi ada apa sih sebenarnya? Kenapa kamu tiba-tiba... Dia itu laki-laki biadab, Mas. Dia... Jalan! Kurang ajar! As, aku sudah berubah kalau Bapak bukan orang baik-baik. Tapi apapun yang dilakukannya, kita nggak bisa mengingkari kalau dia itu orang tua kita. Mana mungkin aku bisa menganggap dia sebagai seorang lelaki? Dia bukan lelaki yang bisa menghargai wanita. Apa mungkin dia bisa menjadi seorang bapak? As, itu semua rencana Tuhan. Tuhan sengaja menunjukkan sisi gelapnya agar kita bisa membantunya. Membantu apa? Bukannya kita yang perlu bantuan? Kita dan Bapak sebenarnya bisa saling bantu. Enggak, Mas. Aku nggak mau kalau nanti... Asti, apa kamu tega melihat Bapak melangkah di jalan yang salah?
besar kebahagiaan sebanding dengan besar penderitaan yang kita terima sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, As. Sepedih apapun kita menerima Bapak, kita akan menerima kebahagiaan yang sebanding dengan kepedihan itu. Aku butuh waktu, Mas. Gak segampang itu memaafkan seorang laki-laki yang hampir saja merenggut kehormatanku. Meskipun itu bapakku sendiri. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Tumben kamu sudah menunggu. Ada apa, Teng? Iya Pak, ini menyangkut pengadaan obat dan peralatan medis yang disuplai oleh perusahaan Bapak Anggoro. Silakan. Kami sudah menghubungi bagian logistik. Semula dia mengaku bahwa dia tidak tahu menahu mengenai penyusutan obat dan peralatan medis yang terjadi beberapa bulan ini. Iya, Pak. Tapi kami sudah mendesak. Dan akhirnya dia mengakuinya. Selama ini pengiriman produk dari perusahaan Pak Anggoro ternyata dilakukan tanpa adanya transpilasi lebih lanjut. Maksudnya? Pada prinsipnya, jumlah dus produk yang dikirim memang sesuai dengan bukti order. Tetapi setelah diteliti, jumlah produk dalam tiap-tiap dus yang dikirim selisih antara 3-5 item dengan yang tertulis dalam order. Ini jelas sangat merugikan. Segera usut siapa saja yang terlibat. Kalau perlu, adakan pemecatan. Baik, Pak. Tapi bagaimana kalau seandainya Pak Anggoro sendiri terlibat? Sebaiknya kita tidak berandai-andai. Yang jelas masalah ini harus tuntas. Dan kita tidak teruskan menyelesaikannya sampai ke meja ini. Jelas? Ya. Saya terima. Selamat siang Pak Dokter. Tumben nih. Telepon langsung sendiri ke sini. Pasti ada sesuatu yang penting nih. Iya, Pak. Saya baru saja menerima laporan adanya selisih barang setiap dus yang Bapak kirim kemarin. Apa? Maksudnya barang yang saya kirim masih kurang? Betul, Pak. Sekarang saya cuma mau konfirmasi. Apa Pak Anggoro yakin produk yang dikirim kemarin sudah dicek dengan baik? Waduh, Pak. Supaya produk saya sudah berjalan selama berbulan-bulan. Kalau ada penyimpangan, ya tentunya saya sudah terima komplain sejak awal dong. Itulah kesalahan dari pihak manajemen saya, Pak. Mereka menemukan penyimpangan setelah berbulan-bulan lamanya. Sepertinya divisi pengadaan rumah sakit ini bekerja sama dengan pihak Bapak. Dengan pihak saya? Maksud dokter siapa? Siapapun orangnya, saya harap Pak Anggoro mau membantu menyelesaikan masalah ini. Bila perlu, pelakunya kita seret ke meja hijau. Oke, selamat siang Pak Anggoro. Kenapa saya tidak percaya pada Jaka ya? Emangnya Mbak mau pindah kemana sih? Mas Re minta aku tinggal sama dia. Aku nggak enak nolaknya. Terus aku di sini sama siapa? Masa aku sendiri lagi? Mel, kamu kan tahu sendiri. Banyak persoalan-persoalan yang aku harus selesain. Dengan tinggal bersama Mas Re, tiap hari aku bisa bertukar pendapat. Loh, memangnya Mbak sih nggak bisa tukar pendapat sama Mel? Mel, untuk persoalan yang satu ini, tolong kamu mau mengerti, ya. Lagian kan Mas Re sekarang kerja sama kamu. Kalau kamu mau ketemu Mbak, kamu ikut pulang aja sama Mas Re. Tiap hari juga kita bisa ketemu, ya kan? Iya sih Mbak. Tapi Mbak masih janji. Janji apa? Mbak harus ngedukung hubungan aku sama Mas Ray. Ya ampun Mel, kamu tenang aja. Sebentar lagi juga Mas Ray nerima kamu. Yang bener Mbak. Iya, kalau kata Bu Sundari, witing tresno jalaran soko kulino. Artinya, cinta bisa tumbuh karena dua insan sering bertemu. Siapa tuh Mbak? Mas Jaka kali. Ah, nggak mungkin. Suruh mobilnya aja lain. Tapi tadi siang dia bilang dia mau kesini kok. Lihat yuk Mbak. Mas Jaka. Jadi iya, feeling gue emang kuat deh.
Mas, masuk yuk. Yuk. Loh, Mas, kok nggak pakai mobil sendiri? Enggak. Apa sih naik taksi? Pantes suara mobilnya beda. Kenapa? Mobil Mas lagi di bengkel. Enggak juga. Terus kenapa Mas pakai taksi? Mobilku udah laku. Jadi mobil Mas dijual. Yaudah deh, kalau gitu aku ke belakang ambil minuman dulu ya. Sebenarnya sih aku sangat sayang menjualnya. Mobil itu adalah hadiah pertama kali dari klienku. Dan waktu pertama kali aku memenangkan tender pembilaan. Berarti mobil itu simbol kesuksesan Mas dong. Kamu kan tahu sendiri. Akhir-akhir ini aku jadi pengangguran. Sementara kebutuhanku harus tetap terpenuhi. Mulai bayar kontrakan, tagihan telepon, apalagi kredit kartuku juga udah jatuh tempo. Ya, pokoknya banyak lah. Tapi kan Mas bisa pinjam dari temen dulu. Atau kalau cuma sedikit, Mas bisa pakai uang yang Mas pinjemin buat modalku. Mas, kamu jangan pernah berpikir untuk mengembalikan uang itu. Mas ini aneh, uang-uangnya itu. Enggak lah, aku nggak mau berdebat. Lagian mobil itu kan aku jual sama temanku sendiri. Dan kapan saja aku bisa membelinya kembali. Oh ya, katanya kamu mau pindah, jadi? Iya, besok pagi aku angkut-angkut barang. Mas bisa bantu kan? Ya jelas bisa dong. Apa sih yang nggak bisa buat Mas Jaka untuk basi? Apa sih Amel? Emangnya aku nanya kamu? Wow, baru ngomong situ aja udah cubit-cubit banget. Habis kamu ikut nimbrung aja sih. Yaudah deh, kalau gitu Amel masuk lagi deh. Takut ganggu ya. Aduh. Kok lukisannya ditaruh di sini? Bukannya buat dekorasi di kafe kamu? Lukisan yang buat di kafe udah aku beli gantinya. Pasti lebih bagus ya buat lukisan ini. Ya, secara artistik mungkin iya. Tapi buat aku, lukisan ini lebih punya arti. Dengan memandang lukisan ini, kita bisa mengingat momen yang indah yang pernah kita lalui. Jadi menurut kamu momen itu masih indah? Ya kenapa enggak? Momen itu kan yang membuat kita mengerti akan adanya kasih sayang di antara kita. Kalau mau dilihat nilai positifnya nih, itu modal yang sangat berarti untuk memulai hubungan kakak beradik. Ya baguslah kalau kamu punya pikiran demikian. Udah malam mas, tidur aja yuk. Besok kan kamu harus kerja lagi, ya. Beri aku kekuatan, Tuhan. Tanpa kekuatan-Mu, aku takkan sanggup menghadapinya. Jadi Pak Anggoro itu ayah kamu? Aku tahu siapa dia. Dan aku juga pernah dikecewakannya. Tapi bagaimanapun juga, dia itu adalah ayah kamu. Dan aku berkewajiban untuk menolong. Maksud Mas? Ya, aku akan menawarkan diri untuk menjadi pengacaranya. Tapi kalau emang dia salah, buat apa Mas bela dia? Asti, benar atau salah, cuma pengadilan yang memutuskannya. Di mata hukum, selama dia masih berstatus sebagai tersangka, dia berhak mendapatkan pembelaan. Sebaiknya Mas pikirin lagi baik-baik. Apalagi ini menyangkut keluarga Yeni. Kalau Mas mau menolong ayah, publik akan menilai lain. Nanti dikira Mas mau membalas dendam kepada keluarga Yeni. Reputasi Mas bisa anjlok.
Alah, aku tidak peduli dengan penilaian publik. Aku ini seorang pengacara. Aku berhak untuk membela siapapun. Apalagi itu ayah kamu. Tapi aku sendiri belum bisa menerima dia sebagai seorang ayah. Justru itu, aku yang akan membuat kamu menerima dia sebagai seorang ayah. Hampir saja saya tidak percaya pada Mas Jaka. Saya pikir Mas Jaka mau menjebak saya. Tapi ternyata... Oh ya, ternyata Mas Jaka sudah mengetahui semuanya. Saya memang bapak kandungnya Asti. Jadi saya yang paling berhak untuk menikahkan Asti. Saya kira terlalu dini, Pak, kalau kita bicara soal itu. Saya membantu Bapak kan karena profesionalisme saya sebagai pengacara. Apapun alasannya, keputusan Mas Jaka sudah sangat tepat. Kalau saya bisa bebas dari kasus ini, sebagai hadiah, Mas Jaka akan segera saya nikahkan dengan Asti. Tapi bagaimana dengan Asti, Pak? Selama ini dia belum bisa menerima saya. Dan posisi Pak Anggoro sebagai ayahnya kan belum benar-benar diakuinya. Percayakan semuanya pada saya. Dengan cara apapun, kalian akan tetap menikah. Terus terang, kasus ini sangat mengganggu konsentrasi kerja saya. Selain menuntut secara perdata, Dr. Wibowo juga mengancam dengan tuntutan pidana. Saya benar-benar pusing dibuatnya. Separah apapun kondisinya, saya optimis akan membantu Bapak. Bagus. Saya sangat percaya dengan kemampuan Mas Jaka untuk menangani kasus ini. Oh ya, ini berkas bisnis saya yang ada kaitannya dengan Dr. Wibowo. Mas Jaka bisa mempelajarinya. Tapi terus terang, banyak penyimpangan data-data dalam berkas ini. Oke, saya akan pelajari. Dan semoga kasus ini bisa kita lakukan dengan baik. Mobilnya udah dibeli lagi. Bapakmu yang memaksa? Bapak, maksudnya? Ya Pak Anggoro. Dia membelikannya. Katanya sih untuk operasinya selama aku jadi pengacaranya. Oh ya, beliau juga menitipkan ini untuk kamu. Apa ini? Udah, terima aja. Bisa juga bisa cair kok. Ya, lumayan. Untuk membuka cabang kafe kamu yang baru. Mas, aku nggak bisa nerima itu. Lagian kenapa sih Mas gampang banget menerima kebaikan-kebaikan dia? Asti, aku cuma berusaha mendekatkan kamu dengan dia. Apa itu salah? Lagian tidak baik menyimpan dendam sama orang tua kamu sendiri. Dendam? Siapa yang dendam? Udah deh, Mas mendingan gak usah ikut campur urusanku. Nih, mendingan Mas kembaliin aja cek ini, aku gak mau terima. Asti, Oke, kalau kamu udah beres, kamu tutup aja, aku mau pulang. Iya, Mbak. Asti, dengarkan dulu penjelasanku. Asti, As! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.